Baik, ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mohon izin untuk memulai kajian kitab Hadis Arba'in An-Nawawi yang mudah-mudahan semua kita senantiasa diberikan perlindungan, penjagaan serta dibimbing dalam hidayah, taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Wa qala an-nabi alaihi salatu wassalam fi haditsin sahihin akhar, man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa rad. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih digerakkan oleh Allah untuk menuju ke rumah Allah ini, Masjid Al-Firdaus Ciurungjo, Panjen, Kabupaten Malang, dalam keadaan sehat dan wa'afiat, tentunya dengan landasan iman dan wahtisaban. Walhamdulillahi ala kulli hal, Allah masih memberikan kesempatan kehidupan untuk senantiasa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya dan menjauhi segala bentuk larangannya. Inilah yang disebut dengan taqwa. Maka kami wasiatkan kepada seluruh kaum muslimin yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, hendaklah untuk kita bersama untuk mengawal ketakwaan kita kepada Allah. Kita jaga dan kita pupuk rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan takwa inilah yang nantinya akan menjadi bekal yang akan kita bawa nantinya setelah meninggal dunia dan akan kita persembahkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan ke junjungan Nabi agung kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga beliau, kepada para sahabat yang mulia, generasi tabi'in, tabi'it tabi'in, thumma alladhina yalunahum ila akhir zaman. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan dari kajian Syarah Al-Arba'in Hadis An-Nawawiyah yang insyaallah kitab ini tulis oleh Al-Imam Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Terakhir kita di keberapa Pak? 14. Sekarang kita masuk ke 15. Baik. Al-hadis al-khamis asyara. Hadis ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dalam redaksi yang lain ada yang disampaikan dalam riwayat, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ada yang mengatakan dalam versi yang berbeda. Namun pada intinya ketiga ini adalah petuahan wasiat yang Rasulullah SAW sampaikan kepada umatnya. Baik, kita akan lihat dulu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, itu hari kiamat, hari kebangkitan, yaumul ba'ts, maka hendaklah ia mengatakan kebaikan, berkata baik. Kalau tak mampu untuk berkata baik, maka hendaklah ia untuk diam.
Itu yang pertama. Yang kedua, dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yaumul akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yaumil akhir, hari kiamat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Baik, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Maksud dari hadis ini, yakni man kana yu'minul iman al-kamil al-munji min 'adzabillah al-muwasil ila ridwanillah ta'ala falyakul khairan yasmut. Maknanya, barang siapa yang ia memiliki keimanan dengan keimanan yang sempurna. Keimanan yang sempurna tidak hanya beriman kepada Allah, tidak hanya beriman kepada hari kiamat, namun juga mengimani terhadap rukun 6 yang wajib untuk diimani. Maka keimanan yang sempurna ini akan menyelamatkan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Akan menyelamatkan si pelakunya dari siksaan Allah Azza wa Jalla, yang sejatinya siksaan Allah itu akan diberikan kepada hamba-hambanya yang durjana, hamba-hambanya yang durhaka, hamba-hambanya yang ingkar dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan kemudian dengan keimanan yang sempurna inilah akan mengantarkan si hamba ini menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, ketika ia dicabut si ruh hamba Allah ini oleh malakul maut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, pulanglah engkau menuju kepada Allah, menuju kepada keridhaan Rabbmu. Sesungguhnya engkau adalah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau masuk ke dalam hambanya dan engkau pula masuk ke dalam surganya. Dan ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Maka keimanan yang sempurna ini diantaranya adalah falyaqul khairan aw liyasmut. Ada apapun indikator dari seorang hamba Allah Subhanahu wa taala sempurna imannya adalah akhlaknya dijaga. Akhlak-akhlak mulia, akhlak-akhlak yang sempurna yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tentu dalam kehidupan dunia ini tak ada yang mampu untuk sempurna secara akhlak kecuali itulah uswatuna wa qudwatuna Rasulullah Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-Ahzab disebutkan sesungguhnya terdapat suri tauladan yang sangat-sangat indah, yang sangat-sangat mulia, yang sangat-sangat baik di diri baginda Rasulullah SAW. Bagi mereka yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir. Nah, disebutkan di situ. Yang mereka banyak menyebut nama-nama Allah baik dalam keadaan pagi hari ataupun petang hari. Jadi, yang Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab ini, bagaimana seorang mukmin hendaklah mencontoh keteladanan yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad SAW selaku pelopor dalam kehidupan umat Rasulullah. Nah, di antaranya akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah berkata baik. Jadi berkata baik lawannya apa, Mas Fido? Berkata kotor gitu aja, Mas. Ya, berkata tidak baik, Pak. Kira-kira yang berkata tidak baik apa aja, Pak? Banyak, ya Pak ya. Banyak, yo misu-misu, ucapan sumpah serapah, betul Pak. Terus pokoknya ungkapan-ungkapan yang tidak baik ini tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sekalipun ini tidak termaktub di dalam bahasa Arab. Kan misu-misu tidak pakai bahasa Arab. Kan misalnya kan ya. Enggak begitu maksudnya. Selama yang dipahami itu berkonotasi negatif, berkonotasi tidak baik, maka itulah yang disebut tidak baik. Itulah perkataan yang buruk. Nah, perkataan yang buruk ini haram untuk dihindari. Entah itu mencemooh, entah itu mencaci, entah itu menggibah, entah itu memfitnah, ataupun misu-misu, berkata kotor, berkata rafas, dan yang semisal itu, maka yang seperti ini harus dijaga dan dihindari, dijauhkan, dan kemudian ganti dengan perkataan-perkataan yang mulia. Perkataan yang mulia. Tak mampu untuk berkata baik, maka hendaklah menengok, gitu Pak ya, menengok. Jadi diam. Diam itu adalah emas. Tapi jangan dikit-dikit diam. Ya, ditanya hukum diam, sampun dahar dereng diam, gitu kan ya. Ditanya ini diam. Nah itu berarti ada kelainan, Pak. Ya, bedakan ngoten nggih, Pak. Jadi ia diam itu untuk menjaga kredibilitas dirinya sebagai seorang mukmin. Khawatir nanti kalau misalnya kelebihan berbicara,
ini akan menjadi bumerang untuk dirinya. Khawatir kalau berbicara, dia tambahi bumbu-bumbunya dengan kalimat-kalimat dusta. Dia bumbui kalimat-kalimatnya dengan perkataan-perkataan yang mungkar, yang ide, justru malah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, khawatir dengan yang seperti itu, maka lebih baik dia diam. Karena dia meyakini ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Dalam surah Qaf, tidaklah seseorang yang melafalkan kalimat, satu lafal kalimat, kecuali di sisinya ada malaikat raqib dan atid, mencatat amal-amal baiknya dan juga mencatat amal-amal buruknya. Sekecil apapun perbuatan dan ucapan yang dilontarkan, pastikan ada sisi dan rekodnya. Nonton ya Pak. Lepas dari rekod rekaman YouTube, nonton ya Pak. Tapi tidak lepas dari rekaman malaikat raqib dan atid. CCTV bisa dihilangkan, bukti YouTube digital itu bisa dihilangkan. Namun yang namanya jejak rekam, rekodnya dari raqib atid tidak akan bakal pernah dihapus. Dan itu akan ditampilkan kelak pada hari kiamat di hadapan mereka para pelakunya. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. لأن من آمن بالله حق إيمانه خاف وعيده ورجى ثوابه واجتهد في فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه وهم ما عليه من ذلك. Dikarenakan barang siapa yang ia beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman, kemudian dia takut terhadap ancaman dan janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang durhaka kepadanya, dan kemudian ia mengharapkan pahala dari Allah, kemudian dia memiliki kesungguhan untuk terus melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala bentuk apapun yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Maka inilah yang disebut dengan dhabtu jawarih allati ma ra'alahu wa huwa yas'ulu anha. Dia mampu untuk menjaga seluruh indrawinya, seluruh panca indranya, seluruh anggota tubuhnya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan penjagaan dari Allah yang itu merupakan tanggung jawab dirinya. Ingat ketika Ka'ab bin Malik, dia hendak ikut pada perang Mu'tah, ya, perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini terjadi ketika Rasulullah SAW hendak memerangi Romawi. Beliau memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berangkat ke wilayah Syam, tepatnya di Mu'tah. Nah, peperangan ini tidak main-main. Pertama, jarak yang sangat jauh dari kota Madinah menuju ke Mu'tah. Yang kedua, perlengkapan yang terbatas. Kemudian yang ketiga, terik panas matahari yang begitu sangat menyengat, ya, termasuk nanti katanya ini bulan Juni sampai bulan November Pak, akan ada panas yang sangat luar biasa, iklim yang sangat ekstrim, dan ini sudah dirilis dan disampaikan oleh BMKG. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan tidak krisis ekonomi, itu aja Pak. Kalau hanya sekedar iklim panas masih aman, ya, tapi kalau misalnya merembet kepada ekonomi kita, ini akan fatal nantinya, karena vital dari negara ini adalah ekonomi. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yang lebih berat lagi adalah jumlah pasukan Romawi itu tidak kaleng-kaleng. Ingat ketika peperangan perang yang di Romawi itu, perang Yarmuk. Perang Mu'tah. Ini perang Yarmuk, maaf. Ini perang Yarmuk yang itu perang Mu'tah. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nah, pada peperangan itu dengan beberapa kondisi tadi, itu banyak orang-orang munafikun yang berbelot, tidak ikut. Akhirnya beberapa kaum muslimin terprovokasi, tidak ikut peperangan, membersamai Rasulullah SAW. Nah, di antara para sahabat ini adalah Ka'ab bin Malik, dan itu termasuk dalam surah At-Taubah. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nah, ketika orang-orang munafikun menyampaikan uzur mereka di hadapan Rasulullah SAW, Rasulullah ketika pulang, karena ketika di daerah Yarmuk itu mereka para sahabat Rasulullah SAW tidak mendapati pasukan Romawi, takut mereka, takut terhadap pasukan kaum muslimin. Ditunggu sampai belasan hari, tidak datang juga Pak, batang hidungnya pasukan Romawi, karena takut mereka. Karena pada perang Mu'tah mereka telah 12.000 pasukan itu banyak gugur, dan cuma 12 orang saja itu yang mereka tewas gugur syahid di posisi barisan sahabat Rasulullah SAW. Nah, ini kan. Kita lihat lagi. Ketika orang-orang munafikun mereka datang menyampaikan uzur-uzur mereka, diterima uzur mereka oleh Rasulullah SAW dalam Masjid Nabawi. Satu, kemudian didoakan mudah-mudahan Allah mengampuni hamba Allah ini, memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni fulan bin fulan. Nah, ketika pas wayah giliran Ka'ab bin Malik datang, Rasulullah tersenyum dengan senyuman yang marah. Beliau Pak senyum marah. Tabassumul mughdab kalau bahasanya Pak. Tabassumul mughdab. Jadi beliau senyum tapi senyumnya
Marah Pak. Gimana Pak marah Pak? Senyum kayak marah. Kayak gitu lah. Bisa kelihatan ya, senyum tapi marah. Kayak kecewa.